Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya Bapak Ibu guru dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips atau trik bagaimana mengerjakan soal UP PPG. Mari simak agar mudah-mudahan dengan adanya tips atau trik ini bisa membantu Bapak Ibu guru yang akan mengikuti ujian UKM PPG. Baik, sebelum kita lanjut kepada tips dan triknya, mari bantu subscribe terlebih dahulu channel ini, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Ada hal yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya dalam UKM PPG ini dibagi menjadi dua, yaitu ada UKIN, ada uji kinerja, dan juga ada UP atau uji pengetahuan. Nah, untuk UKIN-nya nanti biasanya itu ada pengarahan-pengarahan khusus dari LPTK-nya masing-masing. Sementara untuk video kali ini saya akan membagi tips cara menghadapi UP atau uji pengetahuan. Di mana tips dan trik ini adalah hasil dari beberapa literatur atau beberapa sumber dan sudah saya praktekkan kemarin, dan alhamdulillah saya sudah dinyatakan lulus pada PPG kategori 2, tepatnya di bulan Desember kemarin pada tanggal 28 Desember ya, seperti itu. Oke. Nah, UP uji pengetahuan itu tips dan triknya itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 tahapan ya. Ada 3. Yang pertama yaitu sebelum mengerjakan hal apa saja yang harus kita lakukan gitu ya. Terus juga saat mengerjakan, dan yang terakhir adalah setelah mengerjakan. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Mari simak tips dan triknya sebelum mengerjakan soal UP. Nah, sebelum mengerjakan soal UP, yang saya lakukan kemarin yaitu jagalah kesehatan. Nah, ini menjaga kesehatan itu hal yang paling utama atau yang pertama gitu ya, yaitu kesehatan fisik agar menjadi prima dengan cara makanan yang sehat, juga minum minuman yang bergizi gitu ya, dan juga istirahat yang secukupnya. Oke, itu yang pertama, kesehatan fisik. Karena kalau misalkan kita tidak sehat, nanti akan terhambat dalam pengerjaan uji pengetahuannya itu tuh ya, dengan tidur yang cukup itu ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, jagalah kesehatan mental. Nah, selain fisik, ternyata yang kedua yang harus kita jaga adalah kesehatan mental agar tetap konsentrasi, percaya diri, dan yakin dengan selalu positive thinking, bersabar, tenang, jangan panik ataupun takut. Itu yang kedua. Nah, menjaga kesehatan mental ini sangat penting gitu ya, supaya nanti kita bisa konsentrasi terhadap soal-soal yang akan kita hadapi atau yang akan kita kerjakan. Yang ketiga, semuanya itu butuh ikhtiar. Nah, oleh karena itu, rajin-rajinlah membaca modul. Nah, ini berkait dengan rajin membaca modul. Kalau menurut saya pribadi ini wajib Bapak dan Ibu guru untuk membaca modul yang proporsional itu. Kan modul proporsional itu akan ada 6, ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, dan modul 5. Nah, kalau itu menurut saran saya itu fokus aja ke yang 6 itu. Dan kalau misalkan masih ada waktu, boleh ditambah sama modul yang pedagogik yang 4 modul itu. Nah, selain wajib membaca modul, yaitu harus berlatih soal-soal. Nah, berlatih soal-soal ini bisa Bapak Ibu guru didapatkan, salah satunya adalah dari channel Indra Edu atau juga dari beberapa sumber yang lainnya. Nah, karena dengan rajin membaca modul, maka kita banyak pengetahuan dan rajin berlatih soal, kita punya teknik atau strategi khusus. Nah, jadi dalam membaca modul ini disesuaikan dengan kisi-kisi. Jadi kisi-kisi yang diberikan dari pemerintah itu semuanya materinya ada di modul
modul proporsional gitu ya. Silakan nanti insya Allah untuk video selanjutnya saya akan bahas misalkan kisi-kisi tentang cinta tanah air ini ada di modul berapa, KB keberapa ya, insya Allah nanti di next videonya. Oke, yang selanjutnya masih di sebelum mengerjakan soal UP, pastikan koneksi internet lancar karena UP PPG akan digelar secara online berbasis domisili. Nah, ini harus dipersiapkan dengan benar-benar itu ya. Nanti ini biasanya ada pengarahan dari pengawas UP. Oke, yang selanjutnya siapkan perangkat laptop minimal sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan program Save atau Save Exam Browser yang ditentukan panitia dan HP yang bisa digunakan untuk Zoom meeting saat melaksanakan UP PPG. Ini penting ya, perangkat laptop. Jangan sampai hal yang sudah saya alami kemarin itu ya, pas mau mengerjakan soal tiba-tiba laptop saya itu merestart sehingga membutuhkan waktu dan minta izin kepada pengawas. Nah, mudah-mudahan nanti yang saya alami itu tidak terjadi di Bapak Ibu guru semuanya. Jadi usahakan perangkat laptopnya itu sesuai dengan spesifikasi atau perangkat laptopnya itu yang benar-benar prima atau siap digunakan. Oke, seperti itu. Dan selain laptop juga handphone HP ini yang bisa digunakan untuk kegiatan Zoom meeting itu ya saat melaksanakan UP tersebut. Nah, ini peralatan harus benar-benar dipersiapkan. Yang selanjutnya yaitu berdoalah agar dimudahkan dan dibukakan jalan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa mintalah doa restu kepada keluarga seperti orang tua, suami atau istri, anak-anak serta teman-teman atau rekan guru yang ada di sekolah. Nah, itulah adalah beberapa hal atau teknik atau cara sebelum mengerjakan soal UP. Silakan Bapak dan Ibu guru semuanya, kalau misalkan ini serasa bisa dilaksanakan atau misalkan mau mencoba, silakan lakukan itu ya, dan silakan lakukan. Dan alhamdulillah kemarin sudah saya laksanakan dan alhamdulillah berhasil. Oke, yang selanjutnya yaitu saat mengerjakan soal UP. Nah, kalau tadi adalah hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan atau trik apa saja yang harus kita lakukan sebelum mengerjakan soal UP. Nah, kalau sekarang adalah saat mengerjakan soal UP. Yang pertama, lihatlah jumlah soal dan alokasi waktu yang diberikan. Dengan begitu, maka kita bisa memperkirakan setiap soal harus dikerjakan dalam waktu maksimal berapa menit. Ini semua soal ada 120 soal itu ya. Dan harus kita perhatikan cara menjawab soalnya itu saya rasa harus usahakan dari yang termudah dulu ya, dari yang termudah dulu. Lalu nanti bisa di next kalau misalkan soalnya itu tidak ketahui atau di luar pengetahuan kita, itu boleh di next, dan kalau bisa ditulis di kertas ya, karena kan kertas itu disiapkan oleh kita ya, kertas coret-coret ya, seperti itu. Nah, yang kedua, baca satu soal dengan teliti, cermat dan pahami maksudnya serta tidak usah tergesa-gesa. Ini penting ya. Jadi baca soal kalau bisa dengan cara teliti, ini bukan kalau bisa, ini harus teliti, cermat dan pahami maksudnya. Nah, pahami maksudnya di sini yaitu apa sih kata kunci yang ditanyakan di soal itu. Jangan tergesa-gesa ya. Yang selanjutnya, jika ada soal deskripsi atau cerita yang panjang, baca dulu pertanyaannya dan macam-macam jawaban, baru baca ceritanya. Karena dengan hal ini kita akan mengetahui hal apa saja yang sebenarnya ditanyakan dalam soal, sehingga akan dapat menghemat waktu. Nah, kalau misalkan ada soal cerita-cerita panjang atau deskripsi, itu kita fokusnya ke pertanyaan saja ya. Nanti kalau misalkan pertanyaannya tersebut itu kita tahu jawabannya yang terbaik, langsung pilih jawabannya apa. Kalau misalkan belum kita paham, baru dibaca kembali ke pernyataannya atau deskripsinya itu apa.
Yang selanjutnya, waspadai soal jebakan seperti kata kecuali, melainkan, dan lain-lain. Nah, ini biasanya kita suka terjebak kalau misalkan kita tidak fokus apa yang ditanyakan di soal, ya. Makanya ini bisa dikatakan sebagai soal jebakan karena ada kata kecuali atau melainkan dan juga lain-lain. Yang selanjutnya, waspadai jawaban jebakan seperti kata atau kalimat semua jawaban benar atau salah, sinonim, antonim, dan lain-lain. Nah, kemarin ya betul ya, saya diingatkan kembali di sini pada saat mengerjakan soal UP ada beberapa pilihan pertanyaan semua jawaban benar. Berikut ini yang merupakan semua jawaban yang benar atau jawaban yang salah, itu ada ya, ada yang seperti itu. Itu waspadai jawaban jebakan ya. Oke, yang selanjutnya, terkadang satu nomor soal beserta jawaban berhubungan dengan soal nomor lainnya. Nah, ini adalah kemarin yang paling banyak muncul. Saya kasih tahu, ini adalah terkait dengan PTK. Nah, terkait dengan pertanyaan PTK itu banyak muncul gitu ya. Tipe soalnya sama terkait PTK, tapi pertanyaannya itu berbeda-beda. Ada yang ditanyakan bagian awal itu apa saja, terus juga kegiatan di pembahasan itu isinya apa saja, terus juga di kegiatan penutup itu isinya apa saja gitu ya. Makanya materi-materi terkait dengan PTK itu harus dibaca dengan baik-baik atau dengan benar di modul profesional tersebut ya, dan tentunya sesuai dengan kisi-kisi. Yang selanjutnya, jika bimbang cari jawaban yang mendekati benar atau salah yang paling berbeda. Ini jika bimbang milih antara jawaban, misalkan antara A dengan B ini mirip-mirip nih, maka kita harus mencari jawaban yang paling benar gitu ya. Nah, berarti di sini jika bimbang cari jawaban yang mendekati benar. Ya, setidaknya mendekati benar lah gitu ya, seperti itu. Atau paling berbeda dari jawaban-jawaban yang lainnya. Yang selanjutnya, jika ada soal yang sangat sulit dan benar-benar tidak tahu jawabannya, maka tinggalkan terlebih dahulu. Atau misalkan boleh ditulis tadi ya di kertas oretan seperti itu. Terus juga kerjakan yang mudah. Jika ada penanda ragu-ragu, tandai dengan klik ragu-ragu. Atau misalkan nanti setelah selesai, silakan diulangi kembali untuk mencari jawaban yang paling benar. Nah, setelah mengerjakan soal UP, tentunya teliti kembali semua jawaban atau jawaban-jawaban yang paling belum tepat atau masih ada ragu itu ya. Yang kedua, jika masih tetap ragu, pilih jawaban yang pertama saja. Jadi kalau misalkan nomor 20 nih ragu, misalkan jawabannya C, terus kita diganti menjadi E. Nah, makanya usahakan tetap pilih jawaban yang pertama ya. Usahakan jika masih ragu, pilih jawaban yang pertama saja. Oke, yang ketiga, baca hamdalah dan berdoa. Ini ketika selesai kita sebagai umat muslim atau misalkan yang non muslim bisa sesuai dengan agamanya, berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Akan tetapi untuk yang muslim baca hamdalah dan juga berdoa. Terus juga yang terakhir, ini penting nih, bertawakal atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bagaimana hasilnya itu adalah hasil yang terbaik untuk kita itu ya. Oke, itu beberapa tips atau trik yang alhamdulillah sudah saya praktekkan kemarin dan alhamdulillah lulus. Silakan bagi Bapak Ibu guru yang mau ujian UP, mudah-mudahan trik atau tipsnya dari saya, mudah-mudahan apa yang kiranya baik itu bisa diterapkan. Kalau misalkan yang kurang, bisa bertanya-tanya lagi kepada rekan-rekan gurunya mungkin yang sudah melaksanakan UP atau melaksanakan PPG di sekolahnya masing-masing. Bisa bertanya bagaimana caranya, bagaimana tipsnya, bagaimana cara mengerjakan sebelum, bagaimana cara atau tips sebelum mengerjakan ujian, terus bagaimana saat mengerjakan soal, terus juga bagaimana saat setelah mengerjakan soal. Sekian untuk berbagi cerita. Ini lebih kepada berbagi cerita bagaimana cara menghadapi ujian UP PPG. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.